Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak sekalian. Tentunya kita bersama untuk saling menguatkan diskusi terkait dengan penguatan anti korupsi. Bapak ini penting karena Bapak itu sebagai calon kepala sekolah. Bapak sekalian, hari ini bagaimana Bapak? Luar biasa. Masih semangat? Semangat. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari BPK Papua dan akan menemani Bapak Ibu sekalian selama 4 jilid atau 100 menit. Ini materi kita adalah keteladanan kepala sekolah dalam penguatan karakter dan anti korupsi. Izin kesepakatan bahwa jadi kita ikuti materi yang sebelumnya. Kemarin sudah disampaikan ya. Waktu materi sebelumnya, apa materi sebelumnya? PBB kan? PBB ya? Pola pikir bertumbuh. Oke. Tadi sudah ada kelompoknya? Sudah kelompok belum sebelumnya? Sudah Pak. Sudah ya? Oh, kelompoknya berdua saja? Iya. Jadi kita ikut saja ya? Iya. Kelompok sesuai dengan yang tadi. Jadi kelompok satu yang mana? Kami bertemu. Oke, berarti kita ikut saja dua kelompok yang sudah diambil di awal. Ibu sekalian, tujuan pelatihan kita adalah menguasai konsep pendidikan korupsi dan penerapan dalam institusi sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kebijakan sekolah dan budaya organisasi secara ini penting. Kenapa kita harus pahami? Karena Bapak Ibu adalah calon seorang pemimpin di dalam atau di masa sekolah. Itu Bapak Ibu adalah berperan sebagai pemimpin atau leader dan bisa memberi contoh. Makanya materi ini sangat penting bagi kita semua. Baik, Bapak sekalian, sebelumnya kita sudah membahas pola pikir bertumbuh. Kemarin disampaikan siapa tadi? Ibu Ida ya? Ibu Ida. Ini pola pikir ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan pola pikir bertumbuh. Mungkin coba kita sejenak terkait dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nilai karakter apa yang paling menantang untuk kita terapkan dalam kepemimpinan sekolah terkait dengan pola pikir bertumbuh. Oke Pak, Oke. terkait dengan kerendahan hati, kemudian integritas, kemudian keadilan. Keadilan. Oke. Kelompok berikutnya yang dipahami dari materi sebelumnya. Yang paling menantang itu terkait dengan kerendahan hati. Baik. Sekarang kita akan masuk materi terkait dengan kira-kira harapan apa yang Bapak inginkan dalam mempelajari materi ini. Apa yang diharapkan? Saya Pak, Ya, saya berharap saya bukan pelakunya. lakunya. Oke. Tentunya kalau belum melakukannya secara lebih Pak. Ya saya harus mengerti apa saja yang termasuk korupsi supaya saya bisa menghindari diri dari itu. Baik, betul. Jawaban siapa boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum yang sampai kelompok satu dan dua dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap kita bukan pelaku korupsi. Untuk menjadi bukan pelaku korupsi, kita harus tahu perilaku korupsi itu kayak apa. Boleh tahu? Yang dimaksud tidak korupsi apa? Mencuri uang negara Pak. Negara, oke. Yang lain? Mengambil yang paling haknya. Oke, baik. Baik. Mari kita bersama-sama untuk berdalam terkait dengan tindak dan korupsi. Ini ada video. Disimak ya sambil dicatat kalau perlu. Pernahkah kita menerima sesuatu yang tampak seperti hadiah, tapi ternyata menyimpan konsekuensi hukum? Atau mungkin tanpa sadar kita berada dalam situasi yang melibatkan kepentingan pribadi dan kepentingan. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Itu terkait dengan video ya, Bapak sekalian. Kita punya slogan, jujur itu hebat. Sepakat? Sepakat ya. Tadi kita sudah mendengarkan melihat terkait dengan
apa itu tindakan korupsi. Oke. Boleh tahu ada berapa perilaku tindakan korupsi khususnya yang ada di lingkungan sekolah? Ada 5. Oke. Ibu Ika, Ada 5 Pak. apa? Yang pertama ada gratifikasi. Oke. Selanjutnya ada suap, Oke. ada penggelapan dalam jabatan, Oke. ada pemerasan dan benturan kepentingan. Oke, baik. Sekarang kalau terkait dengan tindak korupsi ya, kalau dengan suap itu pasti tahu, pemerahan dan sebagainya. Sekarang kita terkait dengan gratifikasi. Oke, ada yang bisa memberikan contoh apa itu gratifikasi? Jadi contoh dari gratifikasi, seumpamanya saya kepala sekolah gitu ya Pak. Kemudian ada pihak yang ingin membuat mengajukan proyek lalu memberikan kepada saya hadiah supaya saya menyetujui dan memberikan proyek tersebut kepada orang itu. Oh, bukan untuk beda. Jadi ini salah satu gratifikasi. Apa kalau pernah mengalami? Jujur? Pernah mengalami? Dan saya nggak tahu. Iya, jadi dulu saya tidak tahu Pak apakah itu termasuk gratifikasi. Jadi mungkin dari hal-hal yang kecil itu saya pernah menerima hadiah mungkin karena supaya ini bukan dari proyek-proyek ya Pak, hal kecil mungkin dari orang tua murid. Jadi kadang itu orang tua murid selepas penerimaan rapot atau ketika akan ujian begitu sering membawakan saya hadiah seperti tas atau sepatu begitu Pak. Apakah itu termasuk gratifikasi? Ibu, kalau kita tarik dalam tindak korupsi memang tidak. Saya kira itu tidak apa-apa. Jadi dulu saya tidak tahu. Jadi mungkin kalau setelah mendapatkan materi ini nanti untuk kedepannya saya akan menolak. Baik, terima kasih. Cepat memberikan. Yang pernah mengalami, tolong ditinggalkan. Yang belum mengalami, mari kita sama-sama menjaga. Sepakat? Sepakat, Pak. Terima kasih. Dan bagi sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba ya menggali peristiwa atau sesuatu yang pernah terjadi atau pernah kita lihat di lingkungan sekolah. Jadi nanti setiap kelompok akan saya berikan tugas terkait dengan tindak korupsi. Tolong nanti dibawa soal apa yang pernah dilihat. Kalau perlu seperti Mbak Ika tadi ya, yang bilang sudah mengalaminya. Nanti dibawa soal terkait dengan apa yang pernah terjadi dan tolong nanti kelompok lain untuk menganalisis apakah ini kategori tindak korupsi yang mana, dampaknya apa, dan cara mengatasinya. Oke, siap. Silakan. Kelompoknya tetap ya. Jadi kita 2 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2. Sepakat ya? Tidak perlu mengatur lagi ya. Silakan nanti mengambil undian. Ini undiannya ada terkait dengan tidak korupsi. Silakan nanti tulis kasusnya sini dan nanti dianalisis oleh kelompok lain. Kalau mau ini 1 Pak? 2. Silakan dibuka. Ya. Oke, sekarang buatkan kasus. Kalau bisa sesuatu yang pernah terjadi atau Bapak itu pernah melihat. Kasus ini akan dianalisis kelompok lainnya. Dan nanti kita presentasi ya. Waktunya adalah 15 menit. Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Tadi kan kita sudah melihat video dan penjelasan diskusi apa itu terkait dengan tindak korupsi apa. Karena tadi makan ya, verifikasi apa, soal apa, pemerasan apa, terus bentuk kepentingan apa. Kita bersama-sama sudah menyampaikan. Sekarang Bapak Ibu melihat kasus yang Bapak Ibu pernah lihat atau pernah alami. Oke, baik, terima kasih Bapak sekalian. Waktu sudah selesai kan? Sudah berhasil. Silakan untuk memberikan soalnya ke kelompok lain. Tangkap dulu ya, kalau tangkap dapat.
Diulang lagi, kalau nggak bisa maka silakan dilihat kasusnya apa, tolong dianalisis ini apakah terkait dengan tidak pidana dan tolong dianalisis. Waktunya 15 menit. Dan tolong nanti selain ditulis di kertas, nanti ditulis di LK ya, karena nanti ini akan diupload di LMS sebagai tugas. Batas waktu uploadnya kapan Pak? Kalau LMS nanti sampai jam 2 siang. Ya, saat ini kita mengadakan diskusi. Makanya sekarang siapkan dulu ya di bentuk PJN. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Silakan kelompok mana dulu yang akan menginformasikan. Tadi dari kelompok 1 dapat apa? Kasus apa? Oke, kasusnya apa yang dituliskan dari pengalaman dari kelompok 1? Saya ingin bertanya ke kelompok 1 terkait dengan kasus pemerasan. Oke. Pertama, apabila seseorang kepala sekolah menerima dana bantuan operasional atau BOS dalam proses pencairan dan pengelolaannya, kepala sekolah meminta sejumlah uang dari bendahara sekolah dengan alasan biaya koordinasi agar laporan keuangan disetujui dan tidak dipermasalahkan. Bendahara merasa tertekan karena khawatir akan dipersulit dan dalam pekerjaan jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apa tindakan kepala sekolah tersebut termasuk pemerasan? Apakah tindakannya itu termasuk pemerasan atau bukan? Kemudian yang kedua, apa unsur yang menunjukkan adanya pemerasan? Kemudian apa dampak dari tindakan tersebut dari kepala sekolah dan individu, dan tentang bagaimana seharusnya sikap bendahara dalam menghadapi situasi ini? Terima kasih. Oke, baik, kami dari kelompok 1 izin menjawab. Tadi pertanyaan Ibu, apakah tindakan kepala sekolah tersebut termasuk pemerasan? Iya, tindakan tersebut dapat dikategorikan termasuk ke dalam penyalahgunaan jabatan untuk meminta sejumlah uang karena disertai dengan tekanan dan ancaman. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi diskusi kita bersama, Bapak Ibu sudah memahami ya apa itu tindak pidana korupsi. Dan tentu sekalian, ini kita harus mengenali dan cegah korupsi untuk mewujudkan sekolah yang berintegritas. Kepala sekolah adalah garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari korupsi. Seulang lagi ada berapa? 5. Gratifikasi, suap, pengadaan dan jabatan, pemelasan, dan turunan. Semoga Bapak Ibu belum mengalami dan jangan pernah mengalami. Sepakat? Sepakat. Oke, saya tugas akhir. Bapak Ibu, kita sudah mempelajari terkait dengan pemanah karakter dan anti korupsi. Ini dampaknya apa terhadap Bapak Ibu? Ketika nanti Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin dan belajar. Kita sudah mengenal ya perilaku tindakan korupsi. Ada sama secara pribadi Bapak Ibu. Kalau secara pribadi saya merasakan dampaknya ya Pak ya. Saya menjadi pemahaman saya lebih meningkat terkait integritas, kemudian ada tanggung jawab dan kejujuran seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Mari. Sekalian, ini ada sebelum kita tutup ada suatu kata-kata yang untuk kita bersama. Karakter yang kuat bukan hanya tentang tidak melakukan yang salah, tetapi secara proaktif melakukan yang benar dan menjadi teladan yang nyata. Pencegahan korupsi dimulai dari keteladanan pimpinan dalam menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan sekolah. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, dan saya ingatkan kembali bahwa nanti tugas-tugas ini diupload di LMS dan juga ada di LMS di LK 1.2. Silakan, di situ sudah ada kesempatan ya. Pada waktunya jam 12 ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.